Sebanyak 250 warga yang terdampak limbah tempat pembuangan akhir desa Kaliurang menggelar unjuk rasa di depan kantor TPA Kaliurang. Saat itu bisa dibayangkan Banyumas dalam keadaan darurat sampah, di mana 143 truk sampah harus dikirim ke TPA. Di satu sisi, 2 dari 3 TPA itu ditutup dan ditolak oleh warga. Kalaupun harus mencari lahan untuk TPA baru, ini hanya menunda masalah. Dan apabila membeli mesin pemusnah sampah itu akan menalang biaya yang sangat tinggi. Maka tidak ada kata lain, harus berinovasi. Awalnya pengelolaan sampah ini semuanya manual. Inovasi pertama yang manual ini kita rubah menjadi mekanis, sehingga sampah terpilah menjadi cepat. Kemudian inovasi yang kedua, hasil dari pemilahan ini kita manfaatkan sehingga ada sirkular ekonomi. Sampah organik kita rubah menjadi bursam untuk pakan maggot. Kemudian kita rubah lagi menjadi bahan bakar jemputan padat. Kemudian hasil dari maggot ini untuk menjadi kompos yang bermutu tinggi. Kemudian untuk sampah anorganik berupa plastik, kita manfaatkan menjadi RDF sebagai co-firing batubara. Kemudian untuk campuran aspal panas juga. Jadi berbagai inovasi sudah kita lakukan dengan melibatkan KSM. Inovasi yang ketiga, sisa daripada semuanya itu yang berupa residu dimasukkan ke mesin pembakar yang disebut pirolisis, yang tidak menghasilkan dioksin maupun furan. Sedangkan di hulu, kita lakukan pengurangan sampah, di mana rumah tangga melakukan pemilihan sampah. Sampah organik melalui aplikasi Salinmas atau sampah online Banyumas dibeli oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Demikian juga sampah anorganik yang berupa rongsok. Ini melalui aplikasi Jeknyong juga dibeli oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Yang terakhir dengan program Sumpah Beruang atau sulap sampah berubah menjadi uang, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas ini bisa selesai 90% serta mengurangi biaya operasional APBD sebesar 50% dan juga menyerap tenaga kerja. Untuk saat ini, tenaga kerja yang terserap untuk sektor pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat, KSM, BIC, dan pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup, ini kurang lebih sudah 1.000 orang lebih. Sehingga sampah yang tadinya musibah, sekarang menjadi berkah. Banyumas, sebuah kabupaten yang terus berkembang dan bergerak maju. Seiring kemajuan teknologi, pola interaksi dan kebutuhan warga pun ikut berubah hingga membuat permasalahan menjadi semakin kompleks. Pemerintah Kabupaten Banyumas merespon perubahan ini sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan masyarakat menjadi semakin baik dan responsif. Program Smart City yang dicanangkan berorientasi pada pengembangan dan pengelolaan daerah yang berkesinambungan dan inovatif. Langkah perubahan ini dimulai dari program Quick Wins yang mengintegrasikan kebutuhan dasar warga, mengkolaborasikannya dengan partisipasi aktif masyarakat, lalu dibantu teknologi informasi sebagai faktor leverage yang penting. Beberapa program inovasi Quick Wins tersebut adalah
Lahirnya inovasi ini berawal dari filosofi bahwa pengelolaan sampah harus terintegrasi dari hulu ke hilir, serta output akhir pengelolaannya harus memberi value added bagi semua pihak. Di bagian hulu, secara berkelompok, masyarakat rumah tangga didorong untuk memilah sampah secara mandiri menjadi 4 kategori, yaitu organik, plastik kresek, non-kresek, dan lainnya. Kemudian, melalui aplikasi, warga menginformasikan pada kelompok swadaya masyarakat untuk mengangkut sampah yang telah terkumpul. Jika KSM terlambat mengambil, barulah DLH bertindak sebagai sapu jaga, mengangkut sampah dari KSM ke hanggar. Aplikasi ini menginformasikan pula jumlah nominal imbalan, hasil timbangan sampah yang didapat oleh kelompok masyarakat. Di bagian hilir, setiap kategori sampah diproses menjadi bahan yang bernilai jual atau langsung dijual kepada perusahaan yang membutuhkan bahan baku spesifik. Sebelumnya, apakah boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Edi Nugroho, Kepala UP TPST di TPA BLE Banyumas. Kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan sih TPA BLE ini beroperasi? TPA BLE ini beroperasi dari tahun 2021 akhir sampai dengan hari ini. Terus, jadi gimana nih Pak proses di sini dari pengangkutan truk sampai hasil akhirnya itu seperti apa? Boleh dijelaskan? Begini, jadi pengolahan di TPA BLE ini adalah sampah atau residu yang berasal dari teman-teman KSM dibawa oleh UPKP lewat dump truck masuk ke TPA. Ini nanti akan diketahui di jembatan timbang. Selain ditimbang akan diketahui bahwa jenis sampah yang masuk. Jadi nanti akan ada beberapa sampah sesuai dengan jenisnya masuk ke TPA. Misalnya adalah residu sampah atau sampah residu murni yang kita sebut itu adalah pampers, kain, softtek. Ini nanti langsung masuk ke pirolisis. Nanti hasilnya adalah abu, dan abu ini akan bisa dimanfaatkan untuk menjadi batako. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya adalah residu sampah atau sampah yang tidak bisa terolah di KSM karena mesin rusak ataupun karena karyawannya sakit, jadi tidak bisa maksimal mengolah sampah, masuk ke tempat kita, nanti diposisikan di mesin bag opener. Dari bag opener ini nanti akan diproses menjadi bahan bakar pengganti briket batubara yang ada di pabrik semen Cilacap. Lalu bila ada yang masuk adalah bubur sampah atau bursam yang kita sebut, ini nanti langsung masuk ke rumah kompos, nanti rumah kompos ataupun rumah maggot. Nanti di sana akan dijadikan untuk media maggot. Setelah media maggot selama 6 hari sampai 10 hari, sisanya ini akan dijadikan kompos yang namanya kasgot. Lalu ada lagi yang datang misalnya adalah bahan RDF dari teman-teman KSM. Ini nanti bisa masuk ke pabrik plastik. Dari pabrik plastik ini nanti akan dibuat menjadi beberapa produk unggulan di TPA BLE, yaitu adalah paving, genteng, dan sebagainya. Lalu bila ada yang namanya middle ataupun bursam yang kering, ini nanti di sini bisa langsung dicampur untuk bahan pengganti briket batubara atau yang disebut RDF ke pabrik semen Cilacap. Lalu bila ada lagi organik, organik yang basah selain tadi untuk maggot, ini juga bisa dijadikan BPJP atau bahan baku jumputan padat untuk pengganti briket batubara di PLTU Cilacap. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bapak.